Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Kuta masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya di sini dapat berita yang menggembirakan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya dapat berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira. Apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi kekosongan di Indonesia yaitu sekarang Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu? Bagaimana kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan masalah ini. Apa kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari negara Jepang untuk memproklamasikan negara kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita buat sepakat untuk menolak berbentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini akan kita susun sendiri. Tepat sekali, kalian semua harus pergi ke kediamannya Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan yang lainnya akan menyuruh golongan muda untuk merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, Kang Mas, ada apa ya? Ini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silakan duduk dulu, saya panggilkan dulu Kang Mas. Mas, ada yang mencarinya di depan. Ya, siapa Bu? Para pemuda, katanya mau bicara penting. Baiklah, akan saya temui. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya mungkin saya akan usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian tidak memikirkan bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia, Jepang pasti akan menyerang kita.
Justru itu Jepang saat ini bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita membicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang tahu rencana ini dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kami pamit dahulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini Bung? Para pemuda sudah mendesak kita untuk mempromosikan kemerdekaan ini. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan ini semua dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang akan menguasai negeri ini. Ini itu masalah dalam acara kemerdekaan rapat PPKI tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana Bung? Ya lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depannya agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, nanti bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhatta ke daerah luar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana di Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Ya, setuju. Saya setuju dengan itu. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, IR Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Rombongan IR Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta! Soekarno, Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi itu, Bung. Bukankah Soekarno sudah menyatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu, kita harus memproklamasikan sekarang juga. Bagaimana rakyat kita yang telah terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, marilah kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin. Bung Darwis tolong lepaskan ikatan Bung Karno, Bung Soleh tolong lepaskan ikatan Bung Hatta.
kalian berdua ikut saya. Kami belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan bisa menguatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Apakah kita semua bisa dan bisa melakukannya? Asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda Jakarta lagi menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Syukur kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan dengan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Ya, kita akan melaksanakan besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di Rumah Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu malam Anda. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan untuk esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Mari semuanya silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dengan kertas Laksamana? Ada, akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gimana dengan pertandatanganan ini? Menurut saya naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian ada yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang hari ini? Seperti Amerika tandatangani Type deklarasi mereka. Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusulkan yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta. Sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin-hadirin semua? Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Siap, Bu. Apakah ada mesin ketik di sini? Ada, ikuti saya. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta.
Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kamu telah menemani saya selalu sampai saat di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang sudah melancarkan untuk memerdekakan Indonesia. Lantas, bagaimana rencana untuk proklamasi yang akan berlangsung besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Mun Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Ibu yang mempunyai kain merah dan putih. Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana asalkan kita dan niat. Baiklah, Pak. Ibu mempunyai ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya dengan sangsaka merah putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Ibu bersiaplah untuk mempersiapkan proklamasi besok. Yuk. Sri tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Bendera siap. Hormat, gerak, tegak, gerak.